Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalzabila Nanta Supijandi dari semester 3C. Di sini saya akan mereview hukum administrasi negara pada pertemuan ke-6 yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH, dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Amrendi Adit Hayandi SHMH. Pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara. Menurut Frans Magnus Suseno, mengartikan redaksional di atas bahwa kekuasaan di satu sisi merupakan sesuatu yang mempesona, pada sisi lainnya merupakan hal yang menakutkan. Sebagai sesuatu yang mempesona karena mengingat multifungsinya, dengan memiliki kekuasaan maka praktis akan dapat dicapai segala yang dikehendaki pemegangnya. Kekuasaan adalah fungsional demi atau bagi tingkat kesejahteraan hidup dari masing-masing individu dan negara sendiri. Cara dan sarana untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan diantaranya: satu, moralitas atau religius, yang kedua etika, dan yang ketiga hukum. Kekuasaan membutuhkan hukum untuk satu, guna memberikan legitimasi terhadap penyelenggara kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, bahwa hukum dibutuhkan supaya kekuasaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang jadi kesewenang-wenangan. Kekuasaan dan hukum administrasi negara. Kekuasaan secara etimologi diartikan sebagai kemampuan berbuat atau bertindak. Menurut Kamus Hukum, kekuasaan diartikan suatu kemampuan yang terdapat di dalam hubungan antara manusia. Gede Pahja Astawan beberapa hal esensi tentang kekuasaan, yaitu: satu, merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan pihak lain. Yang kedua, terdapat di dalam suatu interaksi sosial. Yang ketiga, mencakup seluruh hubungan dan proses dan terdapat pada interaksi sosial. Yang keempat, mengandung aspek paksaan. Yang kelima, mempunyai maksud dan tujuan penyelenggara. Kekuasaan negara diartikan adalah kemampuan organisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah untuk memaksa seluruh golongan dan kelompok sosial yang ada secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bersama yang ditetapkan sebelumnya. 5. Paham kedaulatan diantaranya: 1. Paham kedaulatan Tuhan. Yang kedua, paham kedaulatan raja. Yang ketiga, paham kedaulatan negara. Yang keempat, paham kedaulatan rakyat. Dan yang kelima, paham kedaulatan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.